Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di vlog perdana kita dari kelompok 3 yang terdiri dari saya, Ferry Kamal Syihab, teman saya Imam Karismananta, Dafa Muhammad Ihsan, dan juga Taqiyuddin Majid. Dan hari ini kita akan menjelaskan mengenai Internet Business Model. Oke? Untuk informasi selanjutnya, ditunggu aja, oke? Oh iya guys, jadi pertama-tama apa itu sih bisnis model gitu? Karena kita mau menjelaskan tentang bisnis model nih. Jadi bisnis model ini, jadi setiap perusahaan ini yang menggunakan internet harus memiliki model bisnis atau model bisnis internet atau internet bisnis model. Jadi bagaimana rencananya untuk menghasilkan uang dalam jangka panjang dengan menggunakan internet, dan juga internet bisnis model ini merupakan serangkaian aktivitas yang berhubungan dengan internet dan internet direncanakan atau dikembangkan yang memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan uang dalam menggunakan internet dan menjaga agar uang tetap datang. Jadi internet business model ini merupakan scope of work lah, itu perusahaan yang menggunakan internet di bisnisnya gitu. Jadi dari environment, performance-nya, dan scope of work-nya. Nah, dan kalau tujuannya apa sih bagi teman-teman penonton yang bertanya apa sih tujuannya internet business model ini gitu. Nah, jadi tujuan internet business model ini adalah merupakan model bisnis internet ini yang memiliki tujuan untuk membantu perusahaan-perusahaan atau startup lah ya kalau kita katakan sekarang, dalam merancang perencanaan bisnis mereka gitu, perencanaan bisnis mereka, serta menetapkan dan memvalidasi poin-poin penting di lini bisnis, mulai dari aktivitas, sumber daya, terus hubungan dengan customer gimana, pendapatan, pengeluaran gimana di bagian model bisnis internet. Nah, internet bisnis model ini atau model bisnis internet ini memiliki banyak sekali komponen-komponen penting gitu. Yang pertama adalah profit side. Profit side itu adalah di mana situs laba perusahaan yang berdampak atau dipengaruhi oleh jenis nilai yang ditawarkan perusahaan, segmen pelanggan yang dapat dikejar, harga yang dibebankan, sumber pendapatannya, aktivitas yang dipilihnya untuk melakukan, kemampuannya bagaimana perusahaan tersebut berjalan, dan juga situs laba perusahaan menentukan tekanan persaingan dari persaingan, pemasok, pelanggan, calon pendatang baru, pelengkap, dan pengganti. Oleh karena itu biasanya untuk menentukan profit side ini diperlukan diferensiasi produk, atau di mana di model profit side ini di mana perusahaan ini menentukan diferensiasi produk mereka di antara kompetitor lainnya, atau USP, yaitu unique selling proposition atau unique selling point mereka terhadap fitur produk mereka, dan juga product mix gitu. Nah, untuk komponen-komponen lainnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Apa sih itu customer value? Jadi customer value itu suatu nilai lebih yang ditawarkan oleh sebuah produk yang gak dimiliki sama produk-produk dari kompetitor. Contohnya kayak yang membedakan suatu produk dengan produk-produk yang lain, seperti fiturnya atau spesifikasi yang lebih canggih. Terus juga variasi produk yang ditawarkan cukup beragam, dan juga reputasi dari brand yang memang sudah dipercaya dan juga teruji di pasar sehingga lebih diminati oleh konsumen. Komponen internet bisnis model yang selanjutnya adalah scope atau ruang lingkup. Ruang lingkup produk mencakup segmentasi pasar ataupun wilayah geografis yang menjadi target pasar. Selain itu juga ruang lingkup mencakup positioning produk pada geografis tertentu. Di zaman sekarang, ruang lingkup produk dapat menjadi lebih luas dengan adanya e-commerce yang memudahkan konsumen dari berbagai wilayah geografis untuk menentukan dan memutuskan pembelian produk yang dibutuhkan. Lalu selanjutnya, untuk internet business model, komponennya itu adalah harga. Kenapa sih kok harga? Karena strategi dalam menentukan harga itu bisa berpengaruh terhadap keuntungan dari sebuah perusahaan atau sebuah bisnis. Kalau penentuan harganya nggak sesuai, malah bisa mengakibatkan kerugian yang akan dialami oleh perusahaan. Terus gimana sih cara menentukan harga yang benar? Yang pertama adalah knowledge based product dapat dijadikan acuan dalam menciptakan sebuah produk.
mulai dari riset produk hingga riset pasar. Hal itu akan menjadi sangat penting dalam menentukan harga nantinya. Dan juga dalam menentukan harga, terdapat indikator yang perlu diperhatikan, yaitu market share, margin profit, growth, dan increase revenue. Komponen berikutnya yaitu revenue source. Jadi revenue source atau sumber pendapatan adalah jenis atau bagaimana perusahaan mendapatkan pemasukan, yaitu bisa dari penjualan barang, pilihan jasa maupun sewa dan lain-lain. Selanjutnya kita punya aktivitas apa dan kapan aktivitas itu dilakukan untuk mendeliver nilai yang kita bawa. Aktivitas apa aja bisa jadi faktor penentunya, itu ada dengan kita harus konsisten dengan nilai apa yang kita mau bawa, menjaga hubungan baik dengan pelanggan, dan konsisten dengan kemampuan khusus yang kita punya sekarang. Kapan aktivitas itu jadi faktornya juga penentunya itu tergantung karakteristik dari industri dan pasar yang kita geluti, apa yang dilakukan dengan kompetitor. Kita jadi perlu tahu kompetitor itu sedang bagaimana, sedang apa yang dilakukan oleh mereka, dan yang terpenting adalah konsisten kegiatan kita dari waktu ke waktu, terus mendeliver nilai-nilai yang ingin kita bawa. Selanjutnya membahas tentang implementasi, yang mana harus ditetapkan dengan baik berdasarkan keputusan perusahaan. Tentang nilai apa yang ditawarkan kepada pelanggan, bagaimana cara penyampaian nilainya, dan aktivitas apa yang harus dilakukan. Selanjutnya di sini kita punya our plans. Di sini akan membahas struktur, sistem, people, inovasi potensial, dan culture. Untuk struktur kita berbicara tentang bagaimana struktur bisnis dari bisnis kita. Sistem kita perlu tahu sistem apa yang kita gunakan. People, bagaimana cara kita pengelolaan sumber daya manusia yang kita punya. Potential of innovation, di mana kita bisa menciptakan inovasi-inovasi tetap terbuka dan bisa terwujud. Dan terakhir adalah culture, organizational culture, yaitu budaya-budaya yang akan menjadi benchmark dari bisnis yang ingin kita jalani. Selanjutnya membahas capabilities dari bisnis apa yang kita punya. Di sini dibagi 3, ada tangible, sumber daya fisikal, dan financial. Ini termasuk pabrik yang kita punya, peralatan kita, cadangan kas. Lalu ada intangible, yaitu sumber daya non-fisik dan non-finansial. Contohnya itu ada hak cipta, reputasi, merek, rahasia dagang, dan sesuatu yang tidak ada bentuknya. Dan terakhir ada human, yaitu sumber daya manusia yang kita miliki, termasuk skill dan knowledge yang dibawa oleh setiap sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan kita. Lalu lanjut lagi, kita ada kompetensi yang membedakan kita dengan kompetitor. Pertama, customer value, yaitu produk yang memiliki nilai paling berkesan kepada pelanggan. Di sini kita bisa ambil contoh Apple dengan iOS-nya, memberikan value kepada pelanggannya sehingga mereka semua menjadi customer loyal Apple. Lalu ada competitor differentiation, yaitu perbedaan atau keunikan yang kita punya. Contohnya kita ambil lagi dari Apple, yaitu dia pernah membuat MacBook Air yang merupakan sebuah komputer dengan ukuran sebesar kertas snap, di mana waktu itu semua laptop masih berukuran tebal-tebal. Dan terakhir di sini ada extendability, di mana inovasi tidak terfokus pada satu produk area aja. Bisa kita ambil contoh lagi dari Apple, yang mana fokusnya dulu ke handphone dan komputer, sekarang berkecimpung ke dalam dunia-dunia smart home, seperti lampu, kunci, TV, dan lain-lain. Berikutnya yaitu kompetensi. Jadi kompetensi itu merupakan kesiapan perusahaan dalam menghadapi persaingan pasar yang kompetitif. Jadi untuk melakukan kompetensi ini bisa dilakukan dengan 2 hal. Misalnya pertama dengan customer value. Kita dapat memberikan kesan kepada konsumen jika konsumen menggunakan produk yang kita tawarkan. Contohnya customer value adalah dengan penggunaan kunci di video berikut. Cara yang kedua dalam melakukan kompetensi yaitu dengan melakukan diferensiasi produk. Bisa dilihat ada banyak produk dalam satu frame di background saya. Tapi sebenarnya jika diteliti lebih lanjut, produk-produk ini sebenarnya berasal dari satu perusahaan yaitu Unilever. Berikutnya competitive advantage. Jadi competitive advantage ini adalah suatu konsep di mana perusahaan itu unggul secara kompetitif. Jadi perusahaan dapat mendeliver sesuatu yang tidak bisa kompetitor lakukan.
Misalnya saja Amazon. Berikut adalah cuplikan video ketika Jeff Bezos melakukan atau menjelaskan keunggulan kompetitif yang ada pada Amazon. Okay, but let me go back to the Walmart issue then. Yeah. What was it that made you able to sustain a challenge from the world's greatest retailer? Obsessive customer focus on. But how do you focus on the customer better I'll than tell they you. focus on the customer? Well, I mean, they're first of pretty all, good we're- at focusing on the customer too. but we're very differentiated in how we do it. And so our approach, if you think about our retail business, which I think is what you're asking about here, there are really three things that we know are Well, that's the critical. heart and soul of your business, isn't Well, it? and especially relative to the Walmart question, Yeah. I think that's the key. It's selection, low prices, and fast, convenient, reliable delivery. So that the shipments. Kemudian berikutnya itu sustainability atau berkelanjutan. Jadi sustainability itu terjadi ketika produk kita atau perusahaan memiliki keunggulan kompetitif dan juga value yang ditawarkan. Hal ini nantinya dapat membentuk suatu brand loyalty sehingga konsumen akan menggunakan produk kita secara terus-menerus dan juga dalam waktu jangka panjang. Karena tadi faktor kepuasan dalam penggunaan produk kita atau produk perusahaan. Selanjutnya itu cost structure. Jadi cost structure ini memperhitungkan segala biaya yang timbul dalam melakukan aktivitas bisnis. Jadi perhitungan cost structure ini harus dilakukan dengan tepat dan juga cermat agar perhitungan ataupun kinerja dari keuangan perusahaan dapat direncanakan secara terstruktur. Nah, nggak kerasa ya udah dijelasin semua untuk komponen dari bisnis modelnya. Jadi pada intinya model bisnis itu sangat penting dalam mempertahankan keunggulan kompetitif dan juga menciptakan profitabilitas perusahaan. Jadi implementasi dari komponen bisnis model ini dapat diterapkan agar bisnis yang sedang dijalankan itu dapat lebih terencana. Terakhir, berikut adalah buku yang kami gunakan sebagai rujukan dalam menyusun materi ini. Yang pertama, sebelah kiri kami menggunakan buku rujukan dari buku Michael Pitt yang berjudul System Modeling Theory and Practice yang diterbitkan pada tahun 2004. Yang kedua, buku sebelah kanan, kami menggunakan buku dari Alan Afwah dan juga Christopher Tucci yang berjudul Internet Business Model and Strategies, Text and Cases. Buku ini diterbitkan pada tahun 2003. Sekian penjelasan singkat pada video kami kali ini. Sampai jumpa di kesempatan video selanjutnya. Terima kasih.